Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Oke, saya tidak pakai headset. Siap kuisnya? Berarti sama ya? Oke. Mau raise hand atau mau saya tunjuk? Lisan ya kita ya. Ntar materinya bentar saya sambil lihat. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau tanya ke Mala. Ada Mala. Ada, Miss. Oke, Mala. Dalam melakukan sebuah survei, biasanya kita perlu melakukan atau mempersiapkan rencana, ya. Untuk merencanakan survei cepat, yang pertama kali perlu disiapkan itu apa? Bentar, Miss. Kayak komponen-komponennya gitu atau gimana, Miss? Kita belum memulai apa-apa di awal saat mau merencanakan sebuah survei. Yang pertama kali dirumuskan itu apanya dulu? Safira? Iya, Miss. Pertanyaan bukan, Miss? Pertanyaan? Iya. Pertanyaan itu arahnya kemana? Kayak misalnya bikin pertanyaan mengapa satu survei itu harus dilakukan, terus juga informasi Kenapa survei harus dilakukan? Itu mengarah kemana sih kalau dalam sebuah studi? Untuk perumusan apa sih? Mendeskripsikan status kesehatan. Untuk mendeskripsikan suatu status kesehatan. Kalau misalnya kita mau merumuskan sebuah studi atau merencanakan sebuah studi, itu masuk ke dalam sebuah tujuan, ya. Tujuan dari dilaksanakannya survei cepat. Jadi, tujuannya apa? Sehingga kita dapat terarah untuk merencanakan apa yang perlu dipersiapkan. Nah, kalau misalnya tujuan survei cepatnya untuk mengukur beban penyakit, ya, mengukur beban penyakit. Nah, ada satu indikator pengukuran burden of disease menggunakan DELIS. DELIS itu apa ya? Dalila. Seingat saya ini, Miss, kayak jumlah dia hidup, jumlah tahun hidup yang hilang karena dia sakit atau disabilitas. Hanya itu? Karena kematian dini juga, Miss, dan terkena penyakit. Coba. Definisinya aja dulu. Apa itu DELIS? Kepanjangannya apa, Dalila? Kenapa? Kepanjangan dari DELIS apa? Disability Adjusted Life of Year.
disability adjusted life of year. adjusted life years, ya. Disability adjusted life years. Artinya, saya mau tanya ke Hana. Ya, Miss. Mm-mm. Artinya tuh jumlah tahun yang hilang untuk hidup sehat karena kematian dini, penyakit, atau disabilitas. Oke, jumlah tahun yang hilang akibat ada berapa penyebabnya? Akibat Ya, akibat kematian dini, penyakit, atau kematian disabilitas. dini, penyakit atau disabilitas. Oke. Sofian, ada? Ada, Miss. Sofian, kalau untuk menghitung beban penyakit pada suatu negara, ya, angka kematian pada kelompok umur berapa yang sangat menjadi beban bagi sebuah negara? Umur berapa, Sofian? Mega? Sofian, saya skip dulu ya. Mega? Ya, Miss. Ya, Miss. Kematian Soalnya pada kelompok umur berapa yang sangat menjadi beban atau sangat menentukan ya beban dari hasil perhitungan disability adjusted life years tadi? Dia sangat berpengaruh. Anak-anak, Miss. Spesifiknya? Spesifiknya kematian bayi atau balita di bawah 5 tahun gitu, Miss. Oke. Yang paling besar adalah kematian bayi ya. Iya, Kematian bayi. neonatal bukan, Miss? Bayi. Iya, neonatal. Ya, kematian neonatal dan kematian bayi. Oke. Ada yang tahu kenapa? Karena usia harapan hidupnya kan masih tinggi gitu, Miss. Jadi untuk tahun yang kehilangannya jadi semakin besar gitu. Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi kan misalkan usia harapan hidup suatu negara misalkan 65 tahun. Kalau misalkan dia meninggalnya masih usia bayi gitu kurang dari 1 tahun, berarti kan life years loss-nya itu kan cukup besar gitu. Jadi makin besar aja angka delisnya gitu. Oke. Sedangkan si bayi itu sudah lahir, artinya dia penyumbang satu, ya, satu nyawa gitu ya. Sudah terhitung sebagai satu penduduk. Tetapi dia tidak menyumbangkan umur, ya kan? Dia tidak menyumbangkan umur, maka itu menjadi beban negara. Makanya kalau kamu jangan heran kalau misalnya SDGs, RPJMN, target indikator-indikator pembangunan kesehatan itu salah satu yang diprioritaskan adalah menurunkan angka kematian bayi ya dan ibu gitu ya. Angka kematian bayi dan ibu. Kalau ibu lain hal. Oke. Kemudian Nida, saat kita sudah tahu apa tujuan studi, kemudian apa lagi yang perlu diidentifikasi? Informasi yang dibutuhin enggak, Miss? Informasi yang dibutuhkan, apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dari informasi itu? Nida. Kayak kalau yakinin kalau masalah yang kita ambil buat lead itu penting, terutama kalau misalkan dari penting buat stakeholder gitu, misalkan kalau kita bekerja sama pemerintah gitu, informasi yang penelitian yang kita ambil tuh penting apa enggak, terus
Terus sumber-sumber informasi juga tersedia gitu Miss, untuk Oke, pengumpulannya. kemudian Saya sama analis data. selain sumber informasinya, apa lagi? Terus Saya minta ditambahkan dari yang belum tadi siapa ya? Mara belum ya? Mara, silakan Mara. Ya, Miss. Tadi informasi yang dibutuhkan kan, terus selanjutnya tentuin siapa yang akan disurvei. Siapa yang akan disurvei? Kemudian Kemudian tadi kalau siapa yang akan disurvei itu kan langkah berikutnya kalau dalam pengumpulan informasi atau memastikan informasinya tersedia, selain informasinya itu bisa didapatkan atau datanya itu bisa dikumpulkan, apalagi yang perlu disiapkan? Belum mencari target siapa yang akan disurvei ya. oh analisis data atau pengumpulan gitu, Miss. SDM-nya dipikirkan? Iya, Ya, fasilitas, iya, Miss. ya kan? Itu perlu dipertimbangkan. Oke, selanjutnya. Ketika kita mau menentukan siapa yang akan disurvei, saya mau tanya ke Ica, apa perbedaan antara populasi target dengan populasi studi? Kalau populasi target itu penduduk atau masyarakatnya tuh ditargetkannya itu yang hasilnya itu mewakili hasil populasi gitu Bu. Kalau misalnya yang studi itu bisa nggak apa ya si populasinya itu berkemungkinan adanya potensial bias di populasi Masih studi studi, bisa berkemungkinan definisinya, ada potensial definisinya dulu aja. oh, Itu kan celahnya ya. Ya, perbedaan tadi kalau populasi target, oke. itu untuk diteliti dan mewakili hasil populasi. Kalau populasi studi, Kalau studi itu sebagian target populasi orang-orang yang ada di luar populasi berkemungkinan jadi potensial bias yang memenuhi inklusi gitu Bu, populasi studi. oke. Coba disempurnakan, Maisi. Iya, Miss. Disempurnakan jawabannya Ica tadi tentang populasi studi. Definisinya apa populasi studi? Kalau populasi studi ya tadi populasi yang dijadikan studinya, misalnya kalau populasi target itu kan misalnya mau neliti misalnya seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, kalau misalnya populasi studi itu cuma beberapa daerah aja gitu. Nah, nanti dari populasi sampel yang bakal kita ambil itu diambilnya dari populasi studinya itu, Miss. Oke, so populasi studi adalah tadi sudah ada kata kuncinya ya, sumber populasi yang akan diambil unitnya sebagai sampel. Apakah semua? Enggak semuanya Enggak. diambil, tapi dipilih lagi. Oke. Tidak diambil semua, tapi dipilih lagi. Bagaimana cara dalam metode survei cepat yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensial bias? Vidara. ini boleh pakai contoh aja nggak? Gimana tuh contohnya? Enggak pakai contoh. Maksudnya enggak. ya tinggal dijawab sih Vidara. Gimana sih caranya? Tadi nyambung ke populasi studi ya. Tadi kan kalau kata Ica kan populasi studi itu potensial bias. Ya. Terus gimana cara kita mengantisipasinya?
sampelnya diambil dari keterwakilan setiap klaster. Kan ada 30 klasteran di survei cepat. Namanya dulu deh, namanya dulu apa namanya. itu metodenya? Secara prinsip kayaknya Vidara paham ya caranya gimana gitu. Tapi istilahnya apa tuh? Yang two stage. Two stage. Two stage cluster sampling. Oke, two stage cluster sampling. Ya, two stage cluster sampling. Tahapannya seperti apa? Tadi yang Vidara sampaikan. Dari setiap klaster dipilih perwakilan untuk yang pertama, kalau two stage kan ada 2 tahap ya. Tahap pertama apa? Tahap pertama itu pilih 30 klaster dengan probability proportion. Terus selanjutnya pilih tahap pertama secara acak di setiap klaster, kemudian lanjutkan sampai 10 kuota, Miss. Oke. Hingga terpilih berapa? Hingga terpilih totalnya berapa tadi? 30 klaster. Kemudian dari 30 klaster, langkah berikutnya tadi 30 klaster dipilih dengan PPS. Dari PPS itu setiap klaster dipilih berapa lagi? Dipilih berapa? 10, Miss. 10 kuota. 10. Berarti totalnya ada. Nah, cara milih yang 10 tuh gimana? Dewi, cara milih yang 10 gimana, Del? Diacak, Miss. Pakai simple random. Simple random? Iya, diacak. Ada pendapat lain nggak? Setelah ini sambil disiapkan Excel ya, saya minta simulasi. Kita simulasi random. Masing-masing siapkan Excel-nya, nanti saya minta share screen. Yang belum saya tanya siapa ya? Satu lagi ya. Pakai simple random sampling, Dewi, benar. Semuanya dipilih pakai simple random sampling? Iya, yang satu aja, Miss. Nanti kalau misalkan satunya udah dapet, baru nanti yang deket gitu, Miss. Satunya aja. Kalau satu udah dapet, terus orang tadi kalau kata Vidara dipilihnya 10, berarti ada 9 lagi yang belum. Cara nentuin 9 itu gimana? Yang terdekat, Miss. Misalnya yang terdekat. Itu pakai apa namanya? Metodenya apa? Two stage cluster sampling tadi kan ya? Iya, bukan. Maksud saya, stage pertama kan PPS. Stage kedua di awal pakai simple random sampling. Habis itu penentuan sampel kedua sampai ke 9-nya, sampai ke 10-nya. Yang tadi Dewi bilang yang terdekat namanya apa?
Nis. Nah, Nis. Nis, apa Nis namanya Nis? Probability sampling dengan kuota. Probability sampling. Probability sampling with kuota. With Ya, kuota. probability sampling with kuota atau probability sampling dengan kuota ya. Sampling probabilitas dengan kuota. Kuota caranya gimana? Bisa di apa namanya? Disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Tadi kan kata Dewi yang terdekat, terus belum tuntas tuh. Ada kata-kata kuota di sana maksudnya apa, Anis? Jadi pas dipilih itu kan dipilihnya kuotanya itu jadi harus terpenuhi gitu minimal sampelnya. Misal kalau misalnya dia kan tadi 10. Kalau misalnya 10 kan berarti bisa yang satunya itu kan pakai simple random. Nah, berarti kan bisa 9. Nah, yang 9 itu harus terpenuhi. Kalau misalnya udah terpenuhinya dengan cara tadi Dewi udah sebutin, tinggal kamu sempurnakan aja. Terpenuhinya dengan cara Sofyan, terpenuhinya dengan cara apa, Sofyan? Miss. dengan orang terdekat. Apa, Nis? Dipilih dari orang terdekatnya. Dipilih dari orang yang terdekat, yang saat itu tersedia gitu ya, yang saat itu available ada. Ya, sehingga pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Oke, kemudian saya mau tanya, ini Sofyan belum jawab ya, tadi apa namanya? Masih tentang materi yang terakhir, materi yang ketiga. Sofyan, kapan suatu studi itu bisa muncul bias, Sofyan? Dari tadi penentuan populasi target dan populasi studinya. Kapan dia dikatakan bias atau bias? Atau definisinya bias deh. Apa sih bias gitu? Bias itu kalau di dalam pengambilan sampling terlihat ketika survei yang dilakukan berulang-ulang pada populasi yang sama, Mi. Kayak misalnya saya misalnya ngambil sampel di mahasiswa FKM. Nah, kemudian dengan jumlah sampel yang saya ambil itu terjadi bias. Nah, kemudian saya mau mengambil sampel ulang, tapi saya ngambil dengan orang yang sama, Miss, bukan orang yang lain, Miss, gitu. Iya, terus dikatakan bias ketika apa? Ketika apa dikatakan bias? Ada gunting tuh di situ. Dikatakan bias ketika apa? Hasilnya hasil studi Hasil studinya gimana? atau tidak bisa direpresentasikan, Miss. Tidak, iya. Kenapa tidak bisa dipresentasikan hasil studinya? Yang digambar itu loh. Ada di materi saya ya, digambar ya. Hasil studinya itu dampaknya jadi tidak representatif kan? Tapi biasnya itu, makna bias itu apa? Hasil studinya Tidak sesuai nggak, Miss? tidak sesuai dengan Jangan takut, nggak apa-apa dijawab aja, Sofyan. Hasilnya tidak sesuai dengan apa?
Gini, kita ngambil sampel dari populasi studi, ya kan? Tadi kalau kata Ica, kita pengen hasil studi kita itu dapat digeneralisir kepada populasi target, ya kan? Nah, kalau terjadi bias, maknanya apa? Hasil studi kita, ada yang bisa melengkapi? Hasil studinya nggak akurat, Tidak akurat, atau tidak tidak presisi. sama, tidak presisi, tidak sama, tidak sesuai dengan Kenyataan. kondisi kenyataan, ya, dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada populasi target, ya. Makanya kenapa tidak bisa digeneralisir. Biasanya karena kesalahan apa bias itu terjadi? Kesalahan dalam Instrumen. Sofian nih, Sofian biar dapat skor. Ayo Sofian, kesalahan dalam pengambilan. Tadi yang Dewi sama siapa tadi? Sama Instrumen. Anis, jelasin. Bukan. Kesalahan dalam apa biasanya? Kesalahan dalam pengambilan sampel, ya. Kesalahan dalam pengambilan sampel. Sampelnya tidak representatif. Gitu. Ya, Sofian ya. Tadi baca lagi materinya. Jadi nanti kalau misalnya saya jelaskan kemudian ada beberapa yang kurang paham, tanya aja ya. Kan saya selalu kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, sekarang kita ke materi berikutnya. Mala again, Mala. Apa perbedaan? Ini kameranya pada nyala dong. Saya pengen lihat mukanya. Mala, apa perbedaannya probability dan non-probability sampling, Mala? Sri Malasari Dewi. Mala kelas B kan ya? Kelas A, Miss. Oh iya, kelas A, sorry salah. Kalau probability sampling itu setiap subjek di populasi punya kesempatan yang sama buat dipilih sebagai sampel yang representatif. Terus kalau non probability sampling itu nggak tahu individu mana dari populasi itu yang bakalan dipilih jadi sampel, Miss. Oke. Kemudian apa kelebihannya dan kekurangannya probability sampling? Tadi siapa ya? Safira. Iya, Miss. Apa kelebihan dan kekurangannya probability sampling? Kalau misalnya probability itu kelebihan itu sederhana, Miss. Kayak cuma satu tahap doang. Terus kalau kurangnya itu Probability loh, Safira. Coba saya lewat dulu ke Dalila. Dalila. ya, Miss. Mana Dalila? Oke, kelebihannya probability sampling apa, Dalila? Dapat merepresentasikan populasi. Oke, kalau kekurangannya? Ini ya, kayak dia nggak bisa milih populasi yang sesuai gitu, Miss. Karena dia simple random sampling, jadi dapatnya gitu. Jadi dapatnya secara acak. Kekurangan nggak itu? Itu kelebihan loh. Kekurangannya apa? Coba. Hana, kekurangannya probability sampling apa, Han?
dia harus ini Miss, sistematis, Miss. Nah, Jadi iya, probability sampling sistematis. Kekurangannya apa jadinya? Kekurangannya apa ya? Populasinya terbatas Terbatas nggak? ke random. Sofyan lagi nih. Sofyan. Halo Sofyan. Kekurangannya halo. probability sampling apa Sofyan? Bisa terjadi bias nggak sih Miss dalam pengambilan sampel? Bias nggak? Probability sampling itu mengurangi bias, ya. Oke, kekurangannya probability sampling, ada yang bisa jawab? Mega? Karena milihnya random itu bisa jadi populasinya itu sulit buat dijangkau gitu, Miss. Kan kalau non-probability bisa deket-deketan gitu. Kalau ini bisa jadi Oke. antara satu responnya sama yang lainnya berjauhan. Oke, sulit untuk menjangkau populasi. Kemudian, peneliti harus sudah memiliki daftar populasinya, ya. Populasinya harus sudah diketahui. Itu yang sulit. Ya, itu jadi kekurangan juga. Kalau misalnya non-probability, kelebihan dan kekurangannya apa? Nida, yang non-probability Nida. Kurangannya, Miss. Mm-mm. Kekurangannya nggak dapat digeneralisasikan, Miss. Apanya? Mempresentasikan suatu populasi. Gitu, Miss. Apanya yang tidak bisa di generalisir? Populasinya, Miss. Iya kan? Hasil studinya dong. Oh iya, itu bisa. Oke. Kemudian kelebihannya? Kelebihannya itu ada kelebihannya itu bisa berdasarkan ini praktis, Miss, ketimbangan peneliti sendiri yang apa sih yang mempertimbangkan itu samplingnya. Oke, jadi cenderung lebih praktis atau mudah ya. Ya. Cenderung lebih mudah dan praktis untuk dilaksanakan. Oke, dan lebih cepat biasanya ya. Lebih cepat karena tidak melalui banyak tahap. Tuh, diingat-ingat. Kemudian, Mara. Kalau yang non-probability sampling ada apa aja sih, Mara? Tekniknya, macam-macamnya. Ada snowball, Snowball. Terus, incidental, purposive, purposive. incidental, kota, sama Incidental. judgment. Kuota sampling, terus? Sama judgment. Judgmental. Judgment. Bacanya apa sih, Miss? Jangan ketawa, Mega. Oke. Itu, Miss. Bisa digambarkan dengan singkat nggak tiap teknik? Bedanya apa? Oke. Kalau snowball itu, jadi misalkan, jadi bisa menentukan sampelnya tuh di awal. Nah, nanti tuh dia mengikuti alur gitu, Miss. Kayak semakin dia lama mencari sampel, semakin banyak gitu sampelnya. Misal udah ditentuin gitu, Miss. Gimana ya? Ya gitulah, Miss. Kalau Mara cukup deh. Lalu habis Mara siapa nih? Ica. Lanjutin, Ca. Tadi ada incidental, ada apa lagi, Mara? Purposive. Ya, itu apa tuh bedanya?
Ca? Iya, sebentar, Bu. Tadi dulu tadi di yang itu ya, yang apa namanya? Yang non probability ya, Mas? Iya, non probability. Tadi Mara udah jelasin yang snowball. Walaupun masih agak-agak samar ya, tuh kayak gimana. Oke, Ca, yang insidental sama purposive bedanya apa? Bentar, Bu. Kalau apa ya? Kalau insidental itu ngambil ngambil sampelnya itu eh, kebetulan gitu. Kebetulan. Iya. Kebetulan tuh Iya, jadi secara apa ya? Jadi secara kebetulan gitu seketemunya gitu. Nah, biasa ketemunya ya. Oke, kalau purposive, kalau kalau purposive itu setahu saya itu pakai beberapa apa ya? Pakai beberapa sampelnya diambilnya acak gitu, tetap acak juga, tapi dipilihnya itu pakai beberapa pertimbangan. Purposive itu sesuai sama kehendak penelitinya gitu. sesuai dengan kehendak peneliti. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam probability sampling. Probability sampling tuh ada apa aja, Maisi? Ada simple random sampling, ada systematic sampling atau SS, terus ada two stage cluster sampling, ada simple cluster sampling sama stratif apa itu namanya yang SRS juga stratified random sampling. Oke, Yang stratified random sampling. Oke, terus? Udah, Miss. Oke. Stratified random. Maisi bisa share screen nggak? Kamu pakai HP ya? Iya, Miss. Kalau simple random sampling apa, Maisi? Yang kan pertama kalau yang itu harus tahu urutannya dulu, urutan list sampel, list yang populasi tadinya. Nah, terus habis itu diacak pakai yang Excel yang kemarin Miss ajarin. Baru nanti kalau udah ketemu hasil acaknya, misalnya kita butuh 10, berarti nanti yang 10 pertama di Excel-nya itu dijadiin sampel. Oke. Vidara, bisa share screen, Vidara? Ada Vidara nggak? Share screen, Miss. Bisa nggak? Excel kamu di-share. Bentar, Miss. Ada yang udah siap Excel-nya? Hana? Oh, oke, Vidara udah ya. Vidara misalnya, saya mau mengambil 20 sampel dari 100 populasi. Tolong dibuatkan table randomnya, Vidara. Rumusnya apa? Dewi bisa bantu? Vidara nulis angka tuh. Bantuin Dewi. Salah Vidara. Bantuin Dewi. Gimana caranya? Saya mau ngambil 20 sampel dari 100 populasi. Caranya gimana? Gimana cara saya menentukan yang 20 itu? Tolong bantu buat table randomnya dulu, Dewi. Di Pandu, Vidara. Rumusnya gimana rumusnya? Formulanya gimana?
Yang random between bukan sih, Miss? Betul. Ajarin ketiknya gimana tuh. Ini nggak usah takut, saya galak ya? Enggak kan? Nggak usah takut. Yuk, caranya gimana? Sama dengan Sama dengan terus tulis random rand between ada deh V-nya hapus dulu, V-nya Vidara. Nah. Kok V lagi? R. V-nya hapus R, Vidara. Vidara R. Nah, tuh udah tuh di situ. Yang mana? Yang ketiga. Oke. Nah, itu. Terus? Diklik. Ulangi. Terus? Terus baru tadi 1 sampai 20 ya, Miss? 100. 1,100. Dalam kurung udah terus enter. Oke. Selanjutnya gimana nih? Anis, bantuin Vidara nih. Vidara udah bisa nariknya. Coba Vidara. Gimana caranya supaya dapat 100? Itu di Saya bantuin nih. ditarik terus sampai 5 kolom. Saya nyari 100 loh. Sampai 10 fit. Ke bawah 10. Sampingnya juga 10. Sekalian aja Vidara semuanya. Tarik aja langsung. Brek ke bawah. Ditarik yang pojok. Nggak usah takut. Dia nggak akan error. Terus ke bawah, tarik terus. Langsung. Nah. Sip. Oke. Sekarang saya mau tanya Anis. Nis, ini cara milih 20-nya gimana, Nis? Di itu di apa namanya? Di copy. Di copy misal biar ini dari atas sampai bawah itu pokoknya urutannya itu gitu gimana sih? Urutannya itu kayak mengular gitu terus ke bawah. Kan itu 10. Habis itu si angkanya ini di copy aja taruh di pinggir sini biar nanti kalau misalnya kan kalau ada apa namanya? Ada kayak salah klik gitu dia bisa hilang gitu. Nanti angkanya. Terus itu kan baru 10. Nah, nanti 10-nya lagi bisa ke ngular sebelah kanan. Berarti yang terpilih menjadi sampel saya yang mana? Yang jangan di-undo. Kenapa di-undo? Dia berubah angkanya. Oke. Yang di copy yang udah sebelahnya. Jadi yang mana yang jadi sampel saya? Yang ini yang dari angka 39 sampai 90. Kan itu baru 10. 10-nya lagi? 10-nya lagi itu mengular ke samping. Ke bawah gitu. Mengular begitu nggak?
Gimana mengular, Vidara? Mala, bantuin Mala. Mengular gimana, Mala? Dari bawah ke Oke. atas nih, zigzag. Oke. Terus setelah itu diapain lagi? Diapain lagi? Di copy. Ayo Vidara jangan takut salah. Di copy. Terus dipindah. Pastanya yang value ya. Yang value. Nah, itu. Oke. Sekarang Vidara. Jadi sampel saya siapa aja, Vidara? Ini, Miss. Sofian bisa bantu? Iya, ya. Coba disebutin, Vidara. 39, 37, 69, 99, 61, 68, 80, 77, 91, 90, 20, 28, 46, 64, 24, 42, 36, 39, 1, 29. Tapi 39-nya ada 2. Oke, 39-nya ada 2 jadi gimana? Ya? Terus kan kurang dong berarti. Pilih lagi, Miss, dari ini. Oke. Jadinya siapa? Yang mana? Di delete dulu ya. 45, Miss. 5. 45. 45. Oke, yang 45 yang jadi sampel ke 20 gitu ya. Ada lagi nggak yang duplikat? Ada lagi nggak yang duplikat? Hilang semua itu nanti. Berubah lagi nanti ya. Nah, kalau misalnya kalau kamu agak pusing sama dia berubah, semua yang 100-100-nya kamu copy, kamu paste lagi as value udah. Yang atasnya kamu hapus aja gitu. Jadi kan 100-100-nya nggak berubah-berubah tuh. Udah ntar kamu tinggal pilih aja gitu ya. Kalau kamu pusing dia berubah-berubah mulu. Oke. Nah, kemudian terima kasih Vidara. Kalau systematic sampling, saya masih mau nanya ke ini ya, ke Sofyan ya. Sofyan, systematic sampling gimana Sofyan caranya? Tadi kan simple random sampling. Misalnya nih, dari satu kelas ada 50 mahasiswa ya. Ada 50 mahasiswa, 40-nya perempuan, 10-nya laki-laki. Nah, saya mau ngambil itu bukan systematic sampling ya. Systematic sampling tanpa strata dulu. Kalau saya mau membagi atau saya mau mengambil sampel 10 orang dari 50 mahasiswa di sebuah kelas itu dengan cara systematic sampling, Sofyan. Bagaimana? Jadi ada 50 mahasiswa, saya cuma mau ngambil 10. Tanpa memandang perbedaan apapun ya. Oke. Lalu cara memilih 10 dari 50 itu gimana, Sofyan? Halo, Sofyan. Ya, Miss. Caranya gimana? Rekaman minggu lalu udah saya upload belum sih? Belum ya? Lupa dong berarti kalian. Saya upload di sini ya. Saya udah kompres kayaknya, tapi belum. Udah convert tapi belum di-upload. Sorry. Zoom recording. SCE mana ya? Tanggal 12 ya.
Oh, belum di-convert. Ntar saya upload ya. Nanti silakan ditonton ulang aja ya, supaya bisa lebih paham. Oke, ini udah 9:30 nih. Jadi, apa namanya, nanti silakan videonya ditonton ulang. Minggu depan, pas kelas offline ya, saya minta simulasi lagi ya. Saya minta simulasi lagi teknik sampling karena ini yang paling esensial. Ya, simulasi lagi. Tadi baru sampai simple random kan? Belum sampai yang two stage cluster sampling ya, masih panjang. Nanti kalau saya tanya satu-satu, habis waktunya. Masih ada waktu sekitar 30 menitan saya mau ngasih materi. Oke, yang mau pendinginan dulu, minum dulu nggak apa-apa ya. Udah selesai kuisnya. Ntar saya sambil buka materi dulu di mana. Ntar. Udah pada sarapan belum? Kayaknya udah ngopi nih. Udah sarapan belum? Udah ya? Saya udah ngopi. Mana? Tuh, oh, saya udah ngopi. Di dekat rumah saya itu ada yang udah buka jam 7 pagi. Rumah kenangan. Ntar dulu. Soalnya kalau nggak ngopi, ngantuk. SCE, sisi ke 5. Mana sih materinya? Dia mau tanya nggak? Biasanya kalau habis dikuisin baru, oh ternyata saya belum ngerti. Gitu. Ini soalnya nih materinya mikir lagi nih, lebih susah dari kemarin nih. Udah sarapan kuis, kata Vidara. Kena jackpot Vidara ya. Nggak boleh ngopi terus, kata siapa. 1 cup per hari itu masih. Itu apa ya? Nah, sekarang kita mau bahas tentang PPS. Jadi, sebenarnya gini, nanti saya minta tolong baca atau didengerin ulang aja rekamannya. Ya. Two stage cluster sampling pada survei cepat itu, kan di awal yang tadi siapa yang jawab ya? Vidara juga ya kalau nggak salah ya. Ya, yang kepilih 30 sampel, 30 cluster dengan probability proportionate to size gitu kan. Nah, setelah itu dipilih lagi 7 atau sampai 10 orang atau 10 unit per cluster itu dengan cara apa? Bisa dengan simple random sampling gitu kan. Bisa dengan systematic sampling atau bisa dengan apa? Systematic atau probability sampling with quota ya. Probability sampling with quota yang memang lebih lazim digunakan di lapangan pada saat survei cepat. Nah, ini probability proportionate to size yang kemarin disebut-sebut mulu tuh gimana? Ini teman-teman saya minta fokus karena materinya mungkin agak sulit dipahami. Saya juga ngejelasinnya mudah-mudahan bisa enak ya, enak dipahami oleh kalian. Nah, definisinya apa sih? Nah, probability proportionate to size itu adalah ya a number of sample selection method. Miss, kenapa sih bahasa Inggris gitu udah susah? Soalnya si profnya nulisnya pakai bahasa Inggris. Saya Indonesiain bentar. Nah, a number of sample selection methods in which the probability of selection for a sampling unit is directly proportional to a size measure. Jadi, metode pemilihan besar sampel ya, yang mana gitu ya, kemungkinan terpilihnya unit sampel secara langsung itu
proporsional ya dalam bahasa Indonesianya. Proporsional terhadap ukuran asal populasi yang diambil. Jadi gini, kalau misalnya kayak kemarin saya contohkan yang pakai stratified random sampling. Saya mau ngambil sampel 10 mahasiswa tapi harus laki-laki dan perempuan. Oke, harus laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian padahal di dalam populasi itu banyakkan perempuan daripada laki-laki, benar nggak? Ya, banyakkan perempuan daripada laki-laki. Misalnya yang tadi saya contohkan, ada 50 mahasiswa, saya mau ngambil 10 saja, tapi masing-masing 5. Sedangkan perempuannya ada 40, laki-lakinya ada 10. Artinya, kemungkinan terpilih pada kelompok laki-laki akan lebih besar dibandingkan kemungkinan terpilih pada kelompok perempuan, benar nggak? Ya, karena perempuannya lebih banyak. Laki-laki probabilitas terpilihnya itu hanya 1:2, ya kan? Diambil 5 dari 10 kan artinya hanya 1:2. Tapi kalau yang perempuan, diambil 5 dari 40, artinya 1:8, ya. Tak satu yang terpilih dari 8, gitu. Nah, kalau PPS, itu upaya untuk menghindari ketidakadilan itu. Proporsi perbandingan kemungkinan terpilihnya harus sama. Makanya kenapa populasi yang besar bisa dibikin jadi 30 klaster yang sama dengan PPS. Nah, caranya gimana? Kita ada namanya pembobotan. Nah, kita lihat di sini. Di masyarakat sangat mustahil kita menemukan suatu wilayah yang jumlah populasinya sama. Benar nggak? Pasti kita bandingin aja satu RW. RT 1 sama RT 2 nggak mungkin sama persis jumlah populasi. Misalnya oke, jumlah kepala keluarganya misalnya sama-sama 100 kepala keluarga. Tapi di dalam keluarga itu anggota keluarganya kan pasti jumlahnya beda-beda dong. Ada yang dia cuma tinggal sendiri, ada yang dia berkeluarga besar, bertujuh misalnya, ada yang cuma berdua, beda-beda kan. Jadi sangat sulit. Makanya kenapa PPS ini dibutuhkan. Nah, ini ada contoh. Di suatu wilayah, kita punya 4 klaster yang berbeda gitu ya, yang ternyata jumlah populasinya beda-beda. Di sini ada 100 orang, di sini ada 600, kita nggak ngomong orang deh, kita ngomong unit ya. Di sini ada 100 unit, di sini ada 60, ada 30, dan 10. Tapi masing-masingnya harus keterwakilkan gitu. Nah, caranya gimana? Nah, step 1, caranya tally number of sampling units in each community. Nah, tally itu diurut ya. Ya, diurut kumulatif list 1 sampai 100, kemudian 101 sampai 160, 161 sampai 190, gitu ya. 191 sampai 200. Di list, kumulatif listnya. Nah, kemudian identify location of community in cumulative list. Jadi, kita bedakan misalnya di sini dengan warna. Meskipun sudah kita urut dari 1 sampai 200, kita tetap identifikasi lokasi setiap komunitas ini. Ini yang dari wilayah hijau, ini yang dari wilayah merah, ini yang dari wilayah kuning, ini yang dari wilayah, di kamu pink apa ungu ya warnanya? Nah, itulah ya, pink ya. Oke. Nah, habis itu apa langkah berikutnya? Take random sample of list. Habis itu kita mengambil random sample sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Ini step 1. Ya. Nah, di sini si profnya tuh nggak jelasin, saya agak lupa juga. Butuh berapa sih sampelnya gitu. Nah, kita ikuti dulu aja. Take cumulative list of units in study population and draw random sample from list. Tadi kita udah list nih dari 1 sampai 200. Nah, kemudian, oh kayaknya dia mau ngambil 5. Ya, dia mau ngambil 5. Nah, kalau misalnya, if random number is 73, kalau muncul angka 73, maka diambilnya dari kelompok yang hijau. Kalau munculnya 158, karena ada range-nya di antara 100 sampai 160, diambilnya dari yang kelompok merah. Kalau munculnya 166,
dari 161 sampai 190, maka ngambil dari kelompok kuning, dan yang terakhir kalau dia 195 keluarnya gitu ya, diambil dari 191 sampai 200. Then select, maka diambillah 73 dari kelompok hijau, 158, 166, dan 195. Nah, ini dapat 5 nih. Kemudian continuous, I continue until 30 clusters are selected in the various communities. Oh, jadi ini gambarannya besar, teman-teman. Anggaplah ini 200 kepala keluarga, ya. Cluster yang saya contohkan ini anggaplah ini 200 kepala keluarga. Maka kita lanjutkan, itu kan tadi baru 5. Jadi itu listnya itu kita jadiin satu semua di break gitu ya, dijejer tanpa membedakan. Tapi nanti kalau misalnya random numbers-nya itu keluar nomor-nomor yang segini, maka kita sesuaikan ini asalnya dari mana dia. Sehingga muncul 30 cluster yang dibutuhkan. Ini kan baru 5. Ntar di table random itu kita lihat lagi setelah 195 keluar angka berapa gitu. Ya, artinya mereka semua punya kesempatan yang sama untuk terpilih ke dalam 30 klaster. Karena semuanya dijejer jadi satu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, 200 orang dari yang cuma ada 4 klaster besar, yang kayak gini. Nih ya, dari yang cuma ada 4 klaster besar, kan ini kalau misalnya kita ambil dari masing-masing terpisah, masing-masing saya mau ngambil 30. Ya. 30 kalau cuma dibagi 4, berapa tuh 30 dibagi 4? 8. Ada yang 8, ada yang 7 gitu ya. Ya kan? Ada yang 8, ada yang 7. Misalnya di sini 8, di sini 8, di sini 7, di sini 7. Fair nggak? Nggak fair, ya kan? Karena ini adalah 100 orang, ada 100 kepala keluarga gitu. Sedangkan di sini dari 10 kepala keluarga diambil 7, banyak banget dong. Jadi kemungkinan terpilihnya akan lebih banyak pada mereka. Tetapi kalau kita list ini tanpa melihat dari mana asalnya, ya, bikin kumulatif list 1 sampai 200, maka semua punya kesempatan yang sama terpilih karena semuanya mewakili dirinya masing-masing, mewakili unitnya masing-masing. Jadi yang dilihat satuannya adalah 200 kepala keluarga, tidak lagi 4 klaster yang besar tadi. Paham ya maksud saya ya? Nah, kemudian kita pilih 30 klaster. Ingat dalam two stage cluster sampling kita mesti milih 30 klaster dulu gitu. Jadi pakai random table, kita pilih 30 klaster, ini tadi dapat 5, kemudian kita lanjut sampai dapat 30. Nah, kemudian kalau udah dapat 30 klaster, oke? Paham nggak ya tadi yang stage pertama? Dapat 30 klaster, anggaplah klasternya adalah kepala keluarga ya. Sudah dapat 30 klaster. Nah, kemudian pilih metode PPS step 2. Nah, step 2-nya ini opsional. Oke. Ada 3 perbandingan yang diberikan oleh yang digambarkan oleh Prof. Ferry ya sebagai inisiator rapid survey. Semuanya bagus. Tapi ada yang good ya, standarnya baik kalau kita pakai systematic probability proportional to size sample ya. Jadi pakai systematic sampling. Caranya gimana? Misalnya di sini pakai natural order of cluster with random start inverse sampling interval. Jadi kita ambil untuk memilih yang bentar. Tadi ini langkah pertama nih, cara pertama nih. Nih ya, cara pertama. Pakai random start tadi pakai cara pertama. Terus diurutkan. Nah, kalau ini systematic sampling tapi pakai interval. Berarti kalau dari 200 kita mau ambil 30, dapatnya berapa? Dari 200 kita ambil 30, berarti 200 dibagi 30, 207 ya? 7 ya? Ya nggak? 7. Nah, tapi kita tetap mengurutkan si kepala keluarga ini dari kepala keluarga 1 sampai 200. Kemudian,
caranya, tadi ini yang paling gampang kayak gini ya teman-teman. Kamu keep in mind caranya begini. Ya. Pakai random table, terus keluar angka berapa, itu diambil dari urutan 1 sampai 200. Nah, kalau ini pilihan metode PPS yang lain, ini pakai natural order. Tadi 1 sampai 200-nya tetap, terus kita cuma ngambil di random table 1 random start aja. Misalnya random start-nya adalah 3. Ya, jadi pakai systematic sampling. Nah, dari 3 ini kita ambil interval. Interval semua yang belakangnya 3. Berarti 3, 13, gitu ya. 3, 13, 23, 33, sampai 93. Sampai 193. Itu dapat nggak 30? Kayaknya cuma dapat 20 ya. Karena kita bagi jadi 10. Nah, ini bisa juga kita bagi jadi 7. Kita bisa juga bagi jadi 7. Jadi urutannya seperti itu. Atau yang betternya adalah random order with random start inverse sampling interval. Nah, urutannya ini diacak gitu, di random. Tadi kan kita urut dari 1 sampai 200. Kalau ini urutannya diacak. Jadi teman-teman dalam yang kemarin saya belum ajarkan dalam simple random sampling itu, ini kalau kamu S2 nih dapatnya di biostat doang loh. Makanya saya rajin sit in di kelas biostat. Nah, misalnya kita punya Adi, Ahmad, Akbar, Budi, Bayu, Bambang gitu ya. Caca, siapa lagi ya? Charlie misalnya. Delta, Danu, Endang misalnya. Terus siapa lagi? Ini alfabetik. Ada berapa ya? Sama Jody misalnya ya. Nah, kita mau ngambil 5 nih. Kita mau ngambil 5 dari ini. Ini kan kita udah susun alfabetik ya. Nah, kemudian kalau kita mau ngerandom, nah, kalau kita mau ngerandom, saya bisa nggak nih? Nggak bisa. Nah, cara kita memilih ini, saya mau ngambil 5 dari 10. Nah, cara kita memilih ini adalah, caranya gini teman-teman. Nah, Miss kok bisa sih keluar angka ini? Nah, ini diacak urutannya, ya. Urutannya diacak, kemudian nanti kita sort. Caranya adalah, pasti kamu bingung deh. Filter mana filter? Atau langsung sort by aja deh. Nah, custom sort. Nah, sort by column C, smallest to largest. Nah, dia berubah. Maaf, saya lupa. Ini belum di copy, belum di paste. Tadi bedanya sama yang kita bikin table random ya. Nah, gini. Oke. Cara ngurutnya di random. Kalau tadi natural order, kalau ini kita pakai random order, caranya begini. Smallest to largest. Nah, ternyata yang terpilih adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang urutan pertama dari random number. Berarti Bambang sampai Caca. Bambang, Delta, Danu, Bayu, sama Caca yang terpilih. Yang lainnya nggak terpilih jadi sampel kita. Ini namanya random order. Yang dimaksud pada PPT tadi, saya share screen aja. Nah, random start-nya diambil pakai random table, terus ini random order-nya dilanjutkan pada sampling interval. Kalau misalnya dari 200, jadi urutannya nggak kita ngambil dari 1 sampai 200 ini, tapi ngambilnya pakai random order ya, random order pakai yang tadi nih
pakai yang ini nih. Random order tuh pakai yang ini. Terus baru kita urutin. Dia yang mana duluan yang keluar. Gitu. Jadi dari 200 kita mau ambil 30, maka siapa kepala keluarga yang akan menjadi sampel kita. Begitu. Tadi mana ya slideshow-nya? Wah, ini slideshow-nya. Kok jadi YouTube? Nah, oke. Kelihatan slideshow-nya saya? Oke, saya nggak minta kamu mengerjakan yang terlalu kompleks ya. Yang pertama tadi paling gampang. Kamu urut 1 sampai 200, kamu acak ambil 30. Gampang kan? Gampang ya, semua keterwakilkan gitu. Ini pilihan. Jadi kalau pilihan kan opsional. Biasanya yang susah nggak usah dipilih gitu. Kemudian random PPS sampel ya. Yang paling baik adalah random PPS sampel dari simple random sampling dari cumulative list. Jadi yang ini. Nih, nah step pertama tuh namanya random PPS sample. Jadi kita cumulative list dulu. Makanya kenapa ini yang dijelasin paling duluan ya. Dari 4 klaster besar semuanya dikeluarin. Klasternya kita urut 1 sampai 200 mewakili dirinya masing-masing. Baru kita random table kayak tadi, ambil nomor berapa yang keluar, 30 nomor yang keluar pertama kita ambil dari sini. Itu yang terbaik, kata Prof. Rerich. Ya, repeat until 30 clusters are selected. Gitu. Ulangi sampai 30 cluster itu terpilih. Gitu caranya. Caranya seperti itu. Nah, itu PPS. Jadi kalau misalnya, ya, kasus nyata, kamu mau melakukan survei cepat, ya, kamu mau ngantuk Maisi, kamu mau melakukan survei cepat, nah Maisi yang ada dengar, oke benerin jilbab tuh. Kalau kemarin punyanya si Amira, dia kan nge-survei mahasiswa FKM, ya, pakai survei cepat. Nah, teknik sampling, metode sampling kamu nanti gimana? Yang buat tugas. Kalau mau survei cepat semua nggak apa-apa. 2 minggu dikerjain, tapi teknik samplingnya pakai pertama probability proportional to size, yang kedua boleh pakai kuota sampling, ya, probability kuota sampling. Nah, kalau misalnya si Amira kemarin itu, jadi dia kan mahasiswa FKM itu ada yang, kamu angkatan berapa sih? 2018, 19, ada 2020, 2021 sama 2022 kan? Ya. Nah, 2019 ini ada kelas apa aja? A, B, B, C. 2020 ada BL. Kamu ada BL? Nggak ada, Miss. Nggak ada kan? Nggak kita ada nggak ada kan? nih. Nggak ada. Terus BL-BL-an 2020 terus A, B, C, BL. BL ya? Ada BL1, BL-nya ya mereka? BL1, BL2 ya? Oke. Kemudian ini saya kasih gambaran aja ya. 2021 ada A, B, C, sama ya? BL1, BL2 ya? Bener nggak? AB sama BL1, BL2, Miss. Nih, angkatan 2021. 2022? Nggak tahu. Anggaplah begini. Oke, samain ya, karena lebih dikit anaknya. Ya kan? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ada 16 klaster. Nah, dari 16 klaster ini, kamu mesti ngambil atau mesti membagi dia menjadi 30 klaster. Ini kan 16 klaster. Kalau tadi unitnya adalah kepala keluarga, maka penting sekali untuk menentukan unit sampling dulu. Unit sampling kita individu atau kepala keluarga, gitu ya. Kan ada unit analisis dan unit sampling gitu. Nah,
Kalau misalnya kita mau mengambil individu, ini kalau dalam setiap angkatan, ini isinya adalah mahasiswa. Mewakili dirinya sendiri kan, bukan kepala keluarga yang ada anggota keluarganya kan. Nah, artinya ini cuma ada 16 klaster, Miss. Cara saya bagaimana untuk menentukan ini menjadi 30 klaster. Nah, kamu boleh melis dulu jumlah angkatan 219 ada berapa? 2019 ada berapa satunya, satu angkatannya? Kamu angkatan kamu banyak 100? 62. Oh, banyak. 162. Terus 2020 biasanya anak organisasi suka apa nih soalnya ngurusin adik kelasnya? Iya. 16, Miss. 116. Yes. Ini kayaknya cuma 80-an ya? Bener nggak sih? 83 kalau Ini nggak kayaknya itu 85. 50. 85. Yang 2022 berapa, Sofian? 2022 60 misalnya. Hah? 83. Berapa? 83, 21, 83 juga, Miss. Sama. Gini ya. Oke. Nah, 162 ditambah 116 ditambah 83 ditambah 83. Berapa? Kalkulator aja. Jadi kita tuh benar-benar tidak melihat dia berasal dari mana gitu. Paham nggak maksud saya? 162 ditambah 116 ditambah 83 ditambah 83. 444 ya. Ada 444 mahasiswa reguler. Nah, kemudian kamu bagi ini menjadi 30 klaster. Jadi 444 dibagi 30 dapat 14 atau 15. Ya. Jadi misalnya, ini kamu list nih. Nih, di Excel ya. Di Excel, kamu ngeliat Excel saya kan? Nah, di sini ada 1, 2, kita bikin sampai listnya 444. Bayangkan. Nah, kurang 1. Oke. Nah, kemudian dari 444 ini berarti 14 atau 15 ya. Kita bulatkan yang atas dulu, 15 misalnya. 15 ini klaster 1. Kemudian 30 ini klaster 2. Jadi semua dibagi rata menjadi 15 klaster. Probability proportionate to size. Nih, klaster 2. Klaster 3 sampai 45. Makanya kenapa penelitian yang pakai probability sampling itu jarang. Karena ribet. Ya, ribet di awal. Nih. Biru. Selanjutnya kamu terus ini. Ya, sampai 75 kan? Benar nggak 75? 15 tuh. 75 ya. Ntar saya ini sampai 90 deh. Saya beda warna ya. Saya bedain warnanya supaya bisa membedakan. Nah, misalnya segini dulu. Nah, ini ya. Oke, kita merahin. Nah, oke. Ini dia di sini klaster 1. Nah, kemudian kita bikin random number. Ya, kita bikin random number dan between. Nah, between. Oke, dan between 1 sampai 445 misalnya, atau 444. Nggak apa-apa. Nah, kemudian 1, 2, 3. Kita mengambil 300 ya. Maka ini misalnya oke, ini kan udah nih. Udah dibagi menjadi 30 klaster kan? Ya, kita bagi menjadi 30 klaster yang terdiri atas
15 atau 14 anggota. Kalau misalnya sudah proporsional jumlah anggota di setiap klasternya, artinya mereka punya kemungkinan yang sama nggak buat terpilih? Oke, kita udah bikin PPS. Jadi kita nggak mandang dia dari kelas A, kelas B, kelas C. Tiap kelas ada berapa, ya. Kita ambil semuanya dan kita bagi menjadi 30 klaster. Dan kemudian, nah, random number ini digunakan untuk apa? Random number ini digunakan untuk memilih 1 sampai 300 atau 210. Kalau misalnya kita mau, saya cancel dulu. Kalau misalnya kita mau merandom dari yang pertama dulu, maka kita random between 0, 1, sampai 15. Oke. Dari 15 kita mau ambil 7 kan? 210 ya, taruh ya. Kelamaan nanti kalau misalnya 1, 2, 3, 4. 5 aja. Bentar nih. 5. Kebanyakan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 14-nya keluar 2 kali. Oke, kita ambil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tandai. Pakai tanda merah aja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi 14-nya keluar 2 kali. Maka ini kalau mau pakai simple random sampling ya, teman-teman. Kalau mau pakai simple random sampling, nah 7-nya udah, 4-nya udah, nih berarti 3. Nah, 3 di sini. Jadi yang 7 yang terpilih dari kelompok atau dari kelas pertama adalah mereka dengan nomor urut 2, dengan nomor urut 3, 4, 7, 9, 11, 14. Ke sini jelas? Bingung nggak? Jelas? Ini udah stage kedua. Ini kalau simple random sampling. Ya. Simple random sampling. Tapi kalau misalnya mau pakai systematic sampling, kita mau ngambil 7 dari 15, berarti kan interval 2 ya. Benar nggak interval 2? 7 dari 15 interval berapa? 15 bagi 7, 2 kan? 2. Nah, ini interval 2. Berarti kalau kita mau seperti itu, maka kita cari angka 1 sampai 2 yang pertama kali muncul angka berapa. Kalau di sini belum muncul nih. Nah, paling ujung di sini, angka 1 yang nongol. Ya. Jadi 1 setiap yang ganjil. Ini pakai systematic sampling. Jadi yang kepilih setiap yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Enaknya systematic sampling, kita bisa lanjutin sampai klaster yang ke-30. Nggak usah ngelihat random table lagi. Ngerti ya? Oke. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Udah 7 belum? Udah. Yang 15 otomatis nggak ada kepilih. Iya kan? Itu kalau pakai systematic sampling. Dan kita nggak butuh random table lagi. Selain menentukan random start. Yang ganjil apa yang genap yang keluar. Gitu. Kebetulan klasternya kecil ya kan? Kebetulan klasternya kecil dan unitnya adalah unit individu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau pakai tadi simple random sampling sudah, systematic sampling sudah, yang paling sering pakai probability
sampling with quota. Ya, probability sampling with quota. Nah, kamu tetap pakai random start, ya kan? Random start dari sini, cari angka yang pertama kali muncul. Oh, startnya nomor 7. Startnya nomor 8. Enggak, nomor 13. Ya, karena 13 dia muncul pertama, bener kan? Dari 1 sampai 15 yang muncul pertama adalah 13. Nah, kita datang ke anak dengan nomor urut 13, mahasiswa. Ya, kemudian kita wawancara. Habis kita wawancara, terus kita minta dia yang nunjuk. Siapa? Yang bakal dijadikan sampel wawancara dalam klaster ini. Di antara 15 ini siapa? Atau yang ada di situ coba tunjuk teman kamu deh, saya mau wawancara lagi. Itu probability sampling with quota, sampai terpenuhi 7 sampel. Paham beda 3 itu? Jadi, two-stage cluster sampling, tahap yang pertama mutlak PPS, oke? Tahap yang pertama mutlak PPS, probability proportionate to size. Tahap yang kedua itu boleh memilih dengan 3 cara yang tadi dijelasin dalam PowerPoint. Nih, mana? Boleh pakai systematic sampling, ya. Boleh pakai systematic sampling diurut, atau systematic sampling pakai random number, atau simple random sampling. Yang terakhir itu yang ini. Pakai quota sampling, ya. Probability sampling with quota. Begitu. Ini sampling unitnya besok ya. Minggu depan ya, saya jelasin ya. Ada yang mau ditanya nggak? Miss mau nanya, Miss. Iya, silakan. Tadi Miss sebelum mau ngerandom yang 1 sampai 15, sebelumnya itu mau dirandom sampai semuanya, Miss. Apa itu tadi nggak ada? Saya salah. Saya salah, karena capek begitu. Karena kita udah bagi klaster nih. Ya, kecuali kamu mau pakai random start. Siapa namanya? Maisi. Nih, random start yang kayak tadi diajarin sama ini nih. Kayaknya kelewat ya. Ntar dulu deh. Ini belum ya? Belum, ini materi selanjutnya, Miss. Ini sesi 5 Epson. Emang tadi sesi berapa? Yang saya jelasin. Yang ini bukan? Ntar dulu deh. Ini Epson. Beda ya? Ini Epson, Miss. Oh, bukan ya? Bukan, PPS. Oh, tadi yang ini. Nah, ini ya tadi ya, PPS ya, probability proportionate to size. Berarti Epsomnya belum dong? Ya udah, berarti minggu depan aja. Nah, ini nih ya. Yang tadi, ini kan tadi diajarinnya. Nah, ini kita udah list sampai 200. Terus dia ngambil, karena ini bentuknya klaster ya, Maisi ya. Dia ngambil klaster itu dari urutan 1 sampai 200 klaster, hanya pilih 30 klaster. Tapi kalau tadi kita sederhana karena klasternya itu hanya kelas. Ya, unit kita adalah individu. Gitu. Kalau ini kan unitnya rumah tangga. Jadi dari 200 itu, ini 200 klaster, 200 kepala keluarga yang di dalamnya ada manusianya lagi gitu loh sebagai unit analisisnya. Nah, ini tahapan pertama, ini diambil 73, 158, dan 1 sampai 195 ini sebagai klaster yang terpilih. Jadi dia ngerandomnya 1 sampai 200. Kalau tadi kita melis habis jelis ya, kemudian kita bagi ini menjadi 30 klaster. Jadi nggak memandang itu dia anak angkatan berapa, tetap kita urutkan dulu. Ya, tetap kita urutkan dulu sehingga mereka punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Kita urutkan secara merata sampai 444 tadi, saya nggak lanjutin ya, cuma sampai 90. Kita bagi 30 klaster. Terus tadi saya pertamanya ngerandom sampai 444 kan ya. Nah, sampai 444 itu tadinya saya mau ngambil angka sampai 210, tapi kan ternyata salah. Kita kan sudah mengklaster mereka. Setiap klaster terdiri atas 15.
Dari 15 itu kita pilih hanya 7. Ya, tadi saya pakai standar minimal yang 210. Nah, dari 7 itu milihnya ya cukup kita random aja 1 sampai 15 gitu. Ya, kalau misalnya nanti kamu mau merubah urutan number ini jadi 1 sampai 15 lagi, misalnya saya nggak mau capek, daripada saya ngerandom mulu, tadi udah kepilih yang ini. 2, 3, 4, 7, 9, sama 14. Ini saya mau berlakukan ke semua kelompok, ke semua klaster, boleh nggak? Boleh. Ya, ini diberlakukan ke semua klaster. Ini diambil, berarti klaster 1 diambil yang saya tandain merah aja. Kemudian klaster 2, berarti urutannya kita rubah dulu. Yang 16 sampai 30 kita ganti jadi 1 sampai 15. Gitu. Ya, artinya orangnya yang kepilih sama, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerandom kayak tadi, dari 1, misalnya saya rand between, belum ada sama dengan, rand between 1 sampai 444, nah, ini randomnya itu, dia kenapa nggak mau ke bawah? Nah, ini nggak bisa ke samping. Nah, ini kan banyak nih, jadi merah semua. Nah, ini kan banyak. Kalau kita mau ngambil random start, urutannya tetap sama yang di sini. Ya, Maisi. Kan tadi ini yang tadi saya begini ya. Nah, berarti kita mesti cari angka 16 sampai 30. Ini kan ratusan semua. It will take longer time gitu, Maisi ya. Kita nyari nih. Hah, belum kena. 12 enggak. Nah, 16. Ini. Yang 16 ini akan menjadi random start kita pada klaster yang kedua. Gitu. Terus kita cari lagi random start lagi buat klaster yang ketiga, urutan 31 sampai 45. Berarti tadi setelah 16, kita lanjutin ke bawah, 31 sampai 45, wah 23. Berarti random start kita buat klaster yang kedua adalah nomor 23, klaster yang ketiga. Terus dilanjut lagi random start buat yang kelompok keempat, klaster keempat, 46 sampai 60. 23 enggak ya? Bener nggak? Bener ya? Klaster ketiga enggak ya? Enggak ya? 16 sampai 45 tadi ya? Salah dong saya. Ya, dia berubah deh. Terus, ini 32 ya? 32 masuk. Masuk nggak? Enggak dong, 45. Berarti 46. Marah ya aja lagi. 46. 46 mana 46? Ya Allah, pusing banget dah. Saya aja tuh kalau ikut sit-in kelasnya Biostat, sampai mabok-mabok. Udah mana dosennya bikin nggak santai gitu dosennya. Kenapa Besra nggak? Nah ini 48. Pak Besra tuh kalau ngejelasin kayak orang ngajak ngobrol. Nah 48 ya kan? Berarti ini random start kita. Gitu tadi Messi. Cuman kan capek ya Messi. Kita ambil gampangnya aja lah. Gitu. Tadi saya contohin yang kayak gini jadinya. Berarti sama aja, Miss. Sama aja. Opsional. Bisa pakai simple random sampling, bisa pakai systematic sampling, bisa pakai probability sampling with quota. Kita nentuin random start awalnya. Gitu. Kasih, Miss. Yuk. Tapi ngerti ya? Ngerti nggak? Ada yang mau tanya lagi? Bisa ya mau nanya, Miss? Ya, Mega. Kalau yang tadi di PPT itu kan udah diurutin sampai 1 sampai 200, terus bikin random table baru dipilih di komunitas yang masing-masing itu kan. Tapi kan dia proporsinya beda-beda, Miss. Kalau di random table-nya keluarnya angkanya nggak sesuai gitu, berarti nanti tiap kelompok, tiap komunitasnya itu beda-beda dong jumlahnya. Karena kan dia cluster. Jadi kan kayak tadi, misalnya RT 1 100 kepala keluarga gitu kan. Jadi sebenarnya yang 100 kepala keluarga itu kalau dia ternyata angka di random table munculnya kebanyakan yang range 1 sampai 100, gitu kan maksudnya Mega ya. Berarti akan lebih banyak dari mereka kan yang keluar gitu. Tapi itu kita sudah berusaha melist mereka sebagai urutan yang sama rata, 1 sampai 200. Adapun angka yang akan muncul nanti, itu kan bergantung pada random table-nya Mega. Jadi bukan karena kehendak kita gitu. Jadi karena emang asalnya dari sananya mereka sudah lebih banyak,
gitu ya, klaster kepala keluarganya, ya udah tidak apa-apa gitu. Jadi itu murni berdasarkan dari random table, ngambil 30 klasternya ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu bekerja di suatu tempat yang meminta kamu untuk melakukan sebuah survei, lalu kamu diminta untuk menentukan sampel di lapangan itu kan sangat kompleks, apalagi ranahnya besar ya, luas wilayahnya. Satu kecamatan. Nah, kamu bisa bayangin satu kecamatan ada berapa kelurahan, ada berapa RW, ada berapa RT gitu kan ya. Terus unitnya misalnya kepala keluarga. Nah, itu dari satu kecamatan itu, biasanya kamu akan lihat kelurahannya nyampe nggak 30. Kalau kelurahannya nggak nyampe 30, kamu mesti turun lagi ke jenjang yang lebih rendah. RW berarti. RW-nya nyampe nggak 30? Kalau RW-nya lebih dari 30 kan pasti lebih banyak ya. Ya, satu kelurahan aja RW-nya bisa banyak kan? Tapi kalau satu kecamatan nggak mungkin 30 kelurahan kebanyakan gitu kan. Nah, kalau RW-nya lebih dari 30, saya harus apa? Kamu harus melis ya, melis RW itu tanpa melihat asal kelurahannya. Misalnya, oh ternyata RW-nya ada 48. Saya butuh hanya 30. Kamu list urutan RW 1 sampai RW 48 gitu ya. Kamu urutkan tanpa melihat dia bodo amat pokoknya kelurahan dari mana aja kamu urutkan. Kemudian kamu pakai random table, pilih 30 angka yang keluar pertama. Sama kasusnya kayak tadi yang dicontohin nama saya. Either dia berasal dari kebanyakan dari kelurahan A gitu, ya itu bukan kehendak kita. So, padahal kita intinya di awal itu sebenarnya kita sudah membuat mereka punya kesempatan yang sama buat terpilih. Gitu. Ya itu PPS. Ya. Iya, Jadi Miss, kayak makasih. begitu. Oke. Udah yang mau tanya lagi? Kecuali nanti ada pertimbangan khusus ya. Kayak tadi lu Messi. Saya ingat ada mahasiswa yang skripsi. Mahasiswa yang skripsi itu mau tentang stunting. Ya, meneliti tentang stunting, kemudian konsul ke puskesnya. Nah, puskesnya itu mengarahkan, jadi sebenarnya di puskes itu dia ada 2 kelurahan wilayah kerja, gitu ya, 2 kelurahan wilayah kerja. Nah, yang satu kelurahan ini, itu stuntingnya lebih tinggi dibandingkan yang kelurahan yang satu lagi. Terus diarahkan sama kepala puskesnya, kamu nggak usah survei di kelurahan yang rendah stuntingnya, tapi di kelurahan yang tinggi stuntingnya aja, gitu. Nah, maka kalau sudah ada arahan seperti itu, ya kita harus pilih klaster dari satu kelurahan aja. Jadi konteksnya nanti akan sangat bergantung sama penentuan populasi target dulu, ya. Populasi targetnya siapa? Kayak gitu. Ya, Messi mau nanya tadi. Nggak, berarti tadi dari pertanyaan Mega, berarti bisa aja nggak, Miss? Ada yang nggak kepilih sama sekali dari satu klasternya. Kalau misalnya kita urutkan tadi, tapi kan random table tuh biasanya sangat acak, Messi. Kemungkinan tidak terpilihnya itu kecil. Gitu, ya. Pasti ada kok, pasti ada. Walaupun misalnya ternyata dari apa namanya, klaster yang sedikit itu cuman kepilih 2 misalnya. Tapi akan proportionate sebenarnya. Karena dia ya memang sedikit gitu. Ya, karena dia memang sedikit. Gitu sih. Intinya kita nggak sengaja milihnya, gitu ya. Kita nggak sengaja milihnya. Begitu. Kita belum belajar yang pakai pembobotan ya. Selasa besok kita pakai belajar pembobotan. Waiting, agak berat lagi nih. Agak susah. Makanya kalau konsultan statistik tuh dibayarnya mahal. Pusing soalnya. Kamu kalau apa namanya senang di bidang penelitian, jangan setengah-setengah. Tapi emang harus sering terpapar karena ntar lupa. Ini kan praktik ya, praktik gitu. Kan nanti ujiannya saya kasih kasus ya, biar kamu hitung caranya gimana sih. UAS-nya kayaknya kita, UTS-nya kita esai aja ya. Ini jamnya saya udah kelewatan nih. Saya nggak tahu kamu udah kelas apa enggak. Ada yang mau tanya lagi nggak?
tiap tahun tuh saya ngajar SCE tantangan ya. Karena buat sayanya juga berat. Jadi tuh saya terakhir kena survei cepat itu di S1 doang saya belajar survei cepat. S2 di EPIT itu saya nggak dapet survei cepat sama sekali. Survei cepat epidemiologi itu udah nggak ada di mata kuliahnya. Nah, kemudian saya diminta ngajar. Dulunya yang ngajar Pak Dadang. Saya nggak tahu dulu Pak Dadang ngajarnya gimana. Belum sempat diskusi juga. Saya cari referensi dulu yang ngajar survei cepat itu Pak Yofsyah dari FKM UI, tapi beliau drop karena kena COVID parah banget, sempat masuk ICU berhari-hari ya, sebulan atau 2 bulan. Karena saya nggak berani kan komunikasi ke beliau. Saya akhirnya cari di internet itu course-nya Prof. Reri. Artinya saya belajar otodidak itu buat ngajarin mahasiswa. Makanya mohon maaf kalau masih suka membingungkan. Mudah-mudahan tapi paling nggak minimal, target minimalnya kamu paham. Gitu ya. Jadi kita diskusi aja. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi kita sudahi. Minggu depan yang materi sampling, probability samplingnya dibaca lagi, videonya didengerin lagi ya. Ntar saya upload. Terus saya mau coba satu-satu buat simulasi. Oke, supaya lebih ngelotok. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ini saya makan waktu lumayan banyak. Oke, sehat-sehat ya. Sampai ketemu nanti siang jam 1. Casling, Epic Casling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.